Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kisah Kehidupan Harian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Selamat menikmati. Aminah lahir dan besar di sebuah desa kecil di tepi sungai. Kehidupannya selalu diwarnai oleh kesederhanaan, tetapi ia tak pernah merasa kekurangan. Orang tuanya, Pak Ramlan dan Bu Fatimah, membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan nilai-nilai kebijaksanaan. Meskipun keluarga mereka tidak berlimpah harta, mereka selalu saling mendukung dan bahagia. Masa kecil Aminah dihabiskan dengan bermain di sawah dan mengikuti ibunya ke pasar untuk menjual hasil panen. Dalam kesehariannya, Aminah belajar banyak tentang kerja keras dan kejujuran. Ia dikenal sebagai anak yang ceria dan penuh semangat, selalu membantu orang-orang di sekitarnya dengan ikhlas. Seiring berjalannya waktu, Aminah tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik dan ramah. Hatinya yang baik dan ketulusannya menarik perhatian banyak orang, termasuk seorang pemuda bernama Amir. Amir adalah pemuda desa yang sederhana, bekerja sebagai petani seperti keluarganya. Ketulusan dan kerja kerasnya membuat Aminah merasa nyaman dan bahagia bersama Amir. Setelah beberapa tahun berpacaran, Amir memberanikan diri untuk melamar Aminah. Lamaran ini diterima dengan sukacita oleh keluarga Aminah. Pernikahan mereka berlangsung meriah, dihadiri oleh seluruh desa yang turut berbahagia. Dalam hati, Aminah merasa bahwa ini adalah awal dari kehidupan bahagia yang telah lama ia impikan. Awal pernikahan mereka begitu manis. Amir dan Aminah menjalani hari-hari mereka dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Mereka bekerja sama di ladang, saling mendukung dan berbagi kebahagiaan dalam kesederhanaan. Meskipun hidup sederhana, mereka merasa hidup mereka sudah sempurna. Setiap pagi, Aminah bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi suaminya. Ia meracik teh manis dan menyajikan nasi serta lauk sederhana, tetapi penuh cinta. Amir selalu tersenyum dan berterima kasih, merasa bersyukur memiliki istri sebaik Aminah. Mereka makan bersama di teras rumah, menikmati udara segar dan suara burung yang berkicau. Kehidupan Aminah dan Amir sehari-hari sangat harmonis. Mereka bekerja keras di ladang, menanam padi dan sayuran yang menjadi sumber penghasilan mereka. Amir selalu bekerja dengan semangat, dan Aminah selalu mendukungnya dengan setia. Di waktu luang, mereka sering berjalan-jalan di sekitar desa, menikmati keindahan alam dan kebersamaan yang mereka miliki. Namun, di balik kehidupan mereka yang tampak sempurna, ada ketidakpuasan yang perlahan tumbuh di hati Amir. Ia mulai merasa bahwa hidupnya terlalu sederhana dan tidak memberikan kepuasan yang diinginkannya. Ketika ia mendengar cerita tentang orang-orang yang berhasil meraih kekayaan di kota besar, hatinya mulai tergoda. Perubahan dalam sikap Amir mulai terlihat ketika ia memutuskan untuk mencari pekerjaan di kota. Meskipun Aminah merasa khawatir, ia mendukung keputusan suaminya dengan harapan bahwa ini akan membawa kebaikan bagi keluarga mereka. Amir berangkat ke kota dengan penuh ambisi, meninggalkan Aminah yang tetap setia menunggu di rumah. Di kota, Amir bekerja keras dan berusaha untuk mencapai tujuannya. Ia bertemu dengan berbagai orang yang memiliki pengaruh besar dan mulai membangun jaringan. Salah satu orang yang ia temui adalah Laura, seorang wanita cantik dan sukses yang memiliki bisnis besar. Laura melihat potensi dalam diri Amir dan memberinya kesempatan untuk bekerja di perusahaannya. Sementara itu, Aminah tetap menjalani hari-harinya dengan penuh kesabaran. Ia selalu berharap dan berdoa agar Amir berhasil mencapai impian mereka. Setiap kali Amir pulang ke desa,
Aminah selalu menyambutnya dengan penuh cinta dan perhatian. Namun, setiap kali juga, Aminah merasakan bahwa Amir semakin berubah. Hubungan Amir dengan Laura semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik dalam urusan bisnis maupun pribadi. Perlahan namun pasti, Amir mulai terjebak dalam pesona dan kemewahan yang ditawarkan oleh Laura. Ia lupa akan cinta dan kesederhanaan yang pernah ia miliki bersama Aminah. Akhirnya, kenyataan pahit itu terungkap. Amir mengakui bahwa ia telah menjalin hubungan dengan Laura dan memutuskan untuk meninggalkan Aminah. Hati Aminah hancur berkeping-keping mendengar pengakuan suaminya. Ia merasa dikhianati oleh orang yang paling dicintainya. Setelah Amir pergi, Aminah merasa terpuruk. Ia merasa seperti pembantu di rumahnya sendiri, tidak ada yang menghargai atau peduli padanya. Keberadaan Laura membuat suasana semakin toksik, dan Aminah merasa hidupnya semakin tidak berarti. Laura sering merendahkan Aminah dan memperlakukannya dengan kasar. Namun, di tengah keterpurukan itu, Aminah menemukan sebuah harapan. Ia mendengar kabar tentang kemungkinan bahwa ia memiliki orang tua kandung yang kaya dan sedang mencarinya. Pengungkapan ini memberinya secercah keberanian untuk melangkah ke depan dan merebut kembali identitasnya. Setelah Amir pergi, Aminah merasa dunianya runtuh. Ia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang paling dicintainya akan meninggalkannya demi wanita lain. Kenyataan ini menghancurkan hatinya, membuatnya merasa sendirian dan tidak berharga. Hari-hari terasa panjang dan penuh dengan kesedihan, tetapi Aminah tahu bahwa ia harus tetap kuat. Di tengah keputusasaannya, Aminah mencoba untuk tetap menjalani rutinitas sehari-hari. Ia tetap bangun pagi untuk menyiapkan sarapan, meskipun tidak ada lagi yang menghargai usahanya. Aminah juga tetap bekerja di ladang, berusaha untuk tidak menyerah pada rasa sakit yang ia rasakan. Meskipun berat, ia tahu bahwa kerja keras adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Laura, istri baru Amir, seringkali merendahkan dan memperlakukan Aminah dengan kasar. Laura merasa bahwa Aminah tidak layak tinggal di rumah yang kini menjadi miliknya. Ia seringkali memerintah Aminah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, membuatnya merasa seperti pembantu di rumahnya sendiri. Perlakuan buruk ini semakin membuat Aminah merasa terpuruk. Namun, di tengah penderitaan itu, Aminah menemukan kekuatan dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak harus bergantung pada orang lain. Aminah mulai mencari cara untuk menemukan jati dirinya dan memulihkan harga dirinya yang telah hancur. Ia ingat bahwa dalam setiap kesulitan, selalu ada kesempatan untuk bangkit dan menjadi lebih kuat. Suatu hari, saat Aminah sedang membersihkan rumah, ia menemukan sebuah surat tua yang terselip di antara buku-buku lama. Surat itu mengungkapkan bahwa ada kemungkinan Aminah memiliki orang tua kandung yang kaya dan sedang mencarinya. Penemuan ini memberikan harapan baru bagi Aminah. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah hidupnya dan menemukan kembali identitas yang hilang. Aminah memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang surat tersebut. Ia pergi ke kota untuk mencari informasi dan mencoba menghubungi orang-orang yang disebutkan dalam surat. Perjalanan ini tidak mudah, tetapi Aminah tidak pernah menyerah. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk merebut kembali hidupnya. Di kota, Aminah bertemu dengan berbagai orang yang membantunya dalam pencarian. Ia belajar banyak tentang keberanian, ketabahan, dan pentingnya tidak menyerah pada harapan. Setiap kali ia merasa lelah dan putus asa, Aminah selalu mengingat tujuan besar yang ingin ia capai, menemukan orang tua kandungnya dan merebut kembali identitasnya. Selama pencariannya,
Aminah juga merencanakan bagaimana ia akan menuntut keadilan atas rasa sakit yang telah ia alami. Ia tahu bahwa balas dendam bukanlah solusi, tetapi ia merasa bahwa Amir dan Laura harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Aminah ingin menunjukkan bahwa ia bukan lagi wanita lemah yang bisa diperlakukan dengan semena-mena. Di tengah perjalanan ini, Aminah menemukan kebenaran mengejutkan tentang masa lalunya. Ia mengetahui bahwa orang tua kandungnya adalah keluarga kaya yang telah lama mencarinya. Penemuan ini memberinya kekuatan dan keberanian untuk melangkah lebih jauh. Aminah merasa bahwa ini adalah takdir yang membawanya pada jalan baru dalam hidupnya. Aminah juga mulai belajar tentang pentingnya memaafkan diri sendiri dan orang lain. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari kekayaan atau balas dendam. Aminah mulai merangkul kekuatan dan kemandiriannya, meninggalkan kenangan masa lalu yang menyakitkan. Setelah menemukan surat tua yang mengungkapkan kemungkinan bahwa ia memiliki orang tua kandung yang kaya, Aminah bertekad untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalunya. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah hidupnya dan menemukan kembali identitas yang hilang. Dengan penuh keberanian, Aminah memulai perjalanan ke kota untuk mencari informasi lebih lanjut. Di kota, Aminah bertemu dengan berbagai orang yang membantunya dalam pencarian. Salah satu dari mereka adalah seorang detektif swasta bernama Pak Rudi. Pak Rudi adalah sosok yang cerdas dan berpengalaman dalam mencari orang hilang. Ia terkesan dengan tekad dan keberanian Aminah dan memutuskan untuk membantunya dalam pencarian ini. Mereka mulai menyelidiki berbagai petunjuk yang ada dalam surat tersebut. Pak Rudi menggunakan koneksinya untuk mencari informasi tentang keluarga yang disebutkan dalam surat. Mereka menemukan bahwa keluarga tersebut adalah keluarga kaya dan berpengaruh yang telah lama kehilangan seorang anak perempuan. Keluarga itu telah mencari anak mereka yang hilang selama bertahun-tahun. Selama pencarian, Aminah dan Pak Rudi menghadapi berbagai rintangan. Mereka menemukan bahwa ada banyak orang yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi. Namun, Aminah tidak pernah menyerah. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menemukan kebenaran tentang dirinya dan mengubah hidupnya. Akhirnya, setelah berbulan-bulan mencari, mereka berhasil menemukan keluarga yang disebutkan dalam surat. Keluarga tersebut adalah keluarga Syahrial, salah satu keluarga terkaya di kota. Keluarga Syahrial sangat terkejut dan bahagia mendengar kabar bahwa anak mereka yang hilang mungkin telah ditemukan. Aminah diundang untuk bertemu dengan keluarga Syahrial. Pertemuan ini penuh dengan emosi dan kebahagiaan. Keluarga Syahrial menerima Aminah dengan tangan terbuka dan mengungkapkan rasa syukur mereka atas kembalinya anak mereka. Aminah merasa sangat terharu dan bahagia, tetapi ia juga merasa canggung dengan kenyataan bahwa ia sekarang adalah bagian dari keluarga kaya. Seiring berjalannya waktu, Aminah mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Ia belajar tentang dunia bisnis dan tanggung jawab besar yang datang dengan kekayaan. Keluarga Syahrial mendukungnya dengan penuh cinta dan perhatian, membantu Aminah untuk menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Aminah juga mulai merencanakan bagaimana ia akan menuntut keadilan atas rasa sakit yang telah ia alami. Ia tahu bahwa balas dendam bukanlah solusi, tetapi ia merasa bahwa Amir dan Laura harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Aminah ingin menunjukkan bahwa ia bukan lagi wanita lemah yang bisa diperlakukan dengan semena-mena. Dengan dukungan dari keluarga Syahrial, Aminah mulai merancang rencana untuk menghadapi masa lalunya. Ia mempersiapkan diri secara fisik dan mental, mengetahui bahwa ini bukanlah tugas yang mudah. Namun, Aminah merasa bahwa ini adalah langkah penting untuk melepaskan diri dari kenangan masa lalu yang menyakitkan. Selama persiapannya,
Aminah juga mulai belajar tentang pentingnya memaafkan diri sendiri dan orang lain. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari kekayaan atau balas dendam. Aminah mulai merangkul kekuatan dan kemandiriannya, meninggalkan kenangan masa lalu yang menyakitkan. Aminah mulai membangun hubungan yang lebih dalam dengan keluarga Syahrial. Ia merasa bersyukur memiliki keluarga yang mendukung dan mencintainya. Aminah juga menemukan kebahagiaan dalam membantu orang lain, menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Setelah menemukan keluarga kandungnya dan beradaptasi dengan kehidupan barunya, Aminah mulai merencanakan bagaimana ia akan menghadapi Amir dan Laura. Ia tahu bahwa balas dendam bukanlah solusi akhir, tetapi ia merasa bahwa Amir dan Laura harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Aminah ingin menunjukkan bahwa ia bukan lagi wanita lemah yang bisa diperlakukan dengan semena-mena. Dengan dukungan dari keluarga Syahrial, Aminah mulai merancang rencana untuk menghadapi masa lalunya. Ia mempersiapkan diri secara fisik dan mental, mengetahui bahwa ini bukanlah tugas yang mudah. Namun, Aminah merasa bahwa ini adalah langkah penting untuk melepaskan diri dari kenangan masa lalu yang menyakitkan. Aminah mulai dengan mengumpulkan informasi tentang kehidupan Amir dan Laura saat ini. Ia ingin mengetahui segala sesuatu tentang mereka, termasuk pekerjaan, hubungan, dan kebiasaan sehari-hari. Dengan bantuan detektif swasta Pak Rudi, Aminah berhasil mendapatkan gambaran lengkap tentang kehidupan mereka. Aminah juga mencari tahu tentang bisnis yang dimiliki oleh Laura. Ia menemukan bahwa Laura memiliki beberapa bisnis besar yang sukses, tetapi juga memiliki beberapa kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Aminah merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk membuat Laura merasakan apa yang telah ia alami. Setelah mendapatkan semua informasi yang diperlukan, Aminah mulai menyusun rencana balas dendamnya. Ia merencanakan untuk mengungkapkan kebenaran tentang masa lalu mereka kepada publik, serta mengungkapkan kebohongan dan kecurangan yang telah mereka lakukan. Aminah ingin memastikan bahwa mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. Dalam persiapannya, Aminah juga memikirkan bagaimana ia akan menghadapi Amir secara pribadi. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang sangat emosional dan sulit baginya. Namun, Aminah merasa bahwa ini adalah langkah penting untuk melepaskan diri dari kenangan masa lalu yang menyakitkan. Ia ingin menunjukkan kepada Amir bahwa ia telah berubah dan tidak lagi bergantung padanya. Aminah juga mempersiapkan diri untuk menghadapi Laura. Ia tahu bahwa Laura adalah wanita yang kuat dan ambisius, tetapi Aminah merasa bahwa ia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh Laura, ketulusan dan keberanian. Aminah yakin bahwa ia bisa menghadapi Laura dengan kepala tegak dan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Aminah memutuskan untuk menghadiri sebuah acara bisnis besar yang dihadiri oleh Amir dan Laura. Ia ingin mengungkapkan kebenaran di hadapan semua orang dan membuat mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. Aminah mempersiapkan dirinya dengan baik, mengenakan pakaian yang elegan dan membawa bukti-bukti yang diperlukan. Saat acara berlangsung, Aminah merasa gugup tetapi juga penuh dengan tekad. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hidupnya. Ketika tiba saatnya untuk berbicara, Aminah mengambil mikrofon dan mulai mengungkapkan kebenaran. Ia menceritakan semua yang telah ia alami, mulai dari pengkhianatan Amir hingga perlakuan buruk Laura. Semua orang terkejut mendengar cerita Aminah. Beberapa orang merasa simpati, sementara yang lain merasa marah terhadap Amir dan Laura. Aminah juga mengungkapkan bukti-bukti tentang kebohongan dan kecurangan yang telah dilakukan oleh Laura. Ia menunjukkan bahwa Laura tidak sebaik yang terlihat, dan bahwa ia telah melakukan banyak perbuatan yang tidak terpuji.
Amir merasa sangat malu dan bersalah mendengar pengakuan Aminah. Ia menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar dengan meninggalkan Aminah dan memilih Laura. Amir mencoba meminta maaf kepada Aminah, tetapi Aminah tidak lagi terpengaruh oleh permintaan maafnya. Ia telah menemukan kekuatan dan kemandiriannya dan tidak lagi bergantung pada Amir. Laura merasa marah dan terhina oleh pengungkapan Aminah. Ia mencoba membela dirinya, tetapi bukti-bukti yang disampaikan oleh Aminah terlalu kuat untuk disangkal. Laura akhirnya harus menerima akibat dari perbuatannya dan menghadapi hukuman atas kecurangan yang telah ia lakukan. Setelah menghadapi Amir dan Laura, Aminah merasa lega dan bahagia. Ia merasa bahwa ia telah melepaskan diri dari kenangan masa lalu yang menyakitkan dan menemukan kekuatan yang baru dalam dirinya. Aminah tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari balas dendam atau kekayaan. Aminah memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Ia merasa bersyukur memiliki keluarga Syahrial yang mendukung dan mencintainya. Aminah juga menemukan kebahagiaan dalam membantu orang lain, menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Setelah berhasil menjalankan rencana awalnya, Aminah menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari balas dendam semata, melainkan dari transformasi diri dan pembuktian kemampuan. Meskipun ia telah membuat Amir dan Laura merasakan akibat dari perbuatan mereka, Aminah merasa bahwa perjalanannya belum selesai. Ia ingin mencapai lebih banyak lagi, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang di sekitarnya. Aminah mulai fokus pada pengembangan diri dan karirnya. Dengan dukungan dari keluarga Syahrial, ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan dan memperdalam pengetahuan dalam bidang bisnis. Aminah merasa bahwa ini adalah langkah penting untuk mencapai kemandirian dan menjadi sosok yang lebih kuat. Sambil menjalani pendidikan, Aminah juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan amal. Ia merasa bahagia bisa membantu orang lain yang membutuhkan, menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk kebaikan. Aminah mendirikan yayasan yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan anak-anak, memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Dalam perjalanannya, Aminah bertemu dengan banyak orang inspiratif yang memberikan motivasi dan dukungan. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Farida, seorang pebisnis sukses yang juga memiliki latar belakang yang sulit. Farida menjadi mentor dan sahabat bagi Aminah, membantu dan membimbingnya dalam mengembangkan bisnis serta mengatasi tantangan yang ada. Dengan bantuan Farida, Aminah mulai membangun bisnisnya sendiri. Ia memutuskan untuk memulai usaha di bidang fashion, menggabungkan kreativitas dan keahliannya dalam berbisnis. Aminah merasa bahwa ini adalah cara yang tepat untuk mengekspresikan dirinya dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Bisnis Aminah berkembang pesat dan mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan. Produk-produk fashion yang ia buat menjadi populer dan diminati oleh banyak orang. Aminah merasa bangga dengan pencapaiannya dan semakin yakin dengan kemampuannya. Ia juga tidak lupa untuk tetap rendah hati dan terus belajar dari pengalaman. Salah satu momen penting dalam perjalanan bisnis Aminah adalah ketika ia mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan produknya di sebuah pameran internasional. Aminah merasa gugup, tetapi juga penuh dengan semangat. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan besar untuk membuktikan diri dan membawa bisnisnya ke tingkat yang lebih tinggi. Presentasi Aminah sukses besar. Produk-produknya mendapatkan banyak pujian dan perhatian dari para pengunjung. Aminah merasa bahagia dan bersyukur atas semua dukungan yang ia terima. Ia menyadari bahwa kerja keras dan ketekunannya telah membuahkan hasil yang luar biasa. Sementara itu, kehidupan Amir dan Laura semakin sulit setelah pengungkapan Aminah.
reputasi Laura hancur dan bisnisnya mengalami banyak kerugian. Amir merasa sangat bersalah dan menyesali perbuatannya. Ia mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan Aminah, tetapi Aminah sudah tidak lagi terpengaruh oleh kehadiran Amir. Aminah merasa bahwa ia telah berhasil melepaskan diri dari masa lalu yang menyakitkan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari orang lain atau kekayaan. Aminah merasa bangga dengan transformasi yang telah ia alami dan merasa siap untuk menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan. Aminah juga mulai membangun hubungan yang lebih dalam dengan keluarga Syahrial. Ia merasa bersyukur memiliki keluarga yang mendukung dan mencintainya. Aminah juga menemukan kebahagiaan dalam membantu orang lain, menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Setelah sukses besar di pameran internasional, bisnis fashion Aminah berkembang pesat. Ia mendapatkan banyak tawaran kerjasama dari berbagai perusahaan besar dan mulai memperluas jangkauan produknya ke pasar internasional. Aminah merasa bangga dengan pencapaiannya, tetapi ia tetap rendah hati dan bertekad untuk terus belajar dan berkembang. Aminah mulai membentuk tim yang terdiri dari orang-orang berbakat dan berdedikasi. Ia percaya bahwa kerja tim yang solid adalah kunci keberhasilan dalam bisnis. Aminah juga mengutamakan kesejahteraan karyawan dan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang positif dan inklusif. Ia ingin memastikan bahwa semua orang yang bekerja di perusahaannya merasa dihargai dan didukung. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Aminah adalah persaingan bisnis yang ketat. Ia harus selalu berinovasi dan mencari cara untuk tetap relevan di pasar yang terus berkembang. Aminah menghadapi banyak tekanan dan stres, tetapi ia tidak pernah menyerah. Ia belajar untuk mengelola waktunya dengan baik dan mengambil keputusan yang bijaksana. Aminah juga menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan perusahaannya. Meskipun bisnisnya sukses, ia harus berhati-hati dalam mengelola pengeluaran dan investasi. Aminah belajar dari kesalahan dan selalu mencari nasihat dari para ahli keuangan. Ia yakin bahwa pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci untuk mencapai keberlanjutan dalam bisnis. Di tengah kesibukan mengembangkan bisnis, Aminah tidak melupakan tujuan mulianya untuk membantu orang lain. Ia terus terlibat dalam kegiatan sosial dan amal, menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Aminah merasa bahagia bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak yang kurang beruntung. Aminah juga mulai berbagi kisah hidupnya dengan orang lain. Ia sering diundang untuk menjadi pembicara dalam berbagai acara dan seminar, di mana ia menceritakan perjalanan hidupnya dari seorang wanita sederhana yang dikhianati hingga menjadi pebisnis sukses. Kisah Aminah menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama mereka yang menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup. Dalam perjalanannya, Aminah menemukan makna kebahagiaan sejati. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari kekayaan atau kesuksesan semata, tetapi dari rasa syukur, kasih sayang, dan kepuasan dalam membantu orang lain. Aminah merasa bahagia karena ia telah menemukan jati dirinya dan mampu memberikan dampak positif bagi orang lain. Aminah juga menemukan kebahagiaan dalam hubungan yang tulus dengan keluarga dan teman-temannya. Ia merasa bersyukur memiliki keluarga Syahrial yang mendukung dan mencintainya. Aminah juga menemukan sahabat-sahabat sejati yang selalu ada di sisinya dalam suka dan duka. Ia merasa bahwa hubungan yang tulus dan penuh kasih adalah sumber kebahagiaan yang sejati. Sementara itu, kehidupan Amir semakin sulit setelah pengungkapan Aminah. Ia kehilangan banyak dukungan dan hubungan bisnisnya terganggu. Amir merasa sangat bersalah dan menyesali perbuatannya. Ia mencoba untuk memperbaiki kesalahan dan memperbaiki hubungannya dengan Aminah,
Tetapi Aminah sudah tidak lagi terpengaruh oleh kehadiran Amir. Aminah merasa bahwa ia telah berhasil melepaskan diri dari masa lalu yang menyakitkan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari orang lain atau kekayaan. Aminah merasa bangga dengan transformasi yang telah ia alami dan merasa siap untuk menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan. Dengan bisnis fashion yang semakin berkembang, Aminah menghadapi tantangan yang lebih besar. Persaingan di pasar internasional semakin ketat, dan Aminah harus selalu berinovasi untuk tetap relevan. Ia merasa tekanan dan stres yang luar biasa, tetapi Aminah tidak pernah menyerah. Ia belajar untuk mengelola waktu dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Aminah juga menghadapi tantangan dalam mengelola timnya. Meskipun memiliki orang-orang berbakat dan berdedikasi, Aminah menyadari bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dan harapan yang berbeda. Ia berusaha untuk menjadi pemimpin yang baik, mendengarkan masukan dan memberikan dukungan kepada karyawan-karyawannya. Aminah percaya bahwa kepemimpinan yang baik adalah kunci keberhasilan dalam bisnis. Di tengah kesibukan mengembangkan bisnis, Aminah tidak melupakan pentingnya menjaga hubungan keluarga. Ia merasa sangat bersyukur memiliki keluarga Syahrial yang mendukung dan mencintainya. Aminah sering meluangkan waktu untuk bersama keluarga, merayakan momen-momen penting dan berbagi kebahagiaan. Aminah merasa bahwa hubungan yang tulus dan penuh kasih dengan keluarga adalah sumber kekuatan yang sejati. Ia belajar untuk menghargai momen-momen kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti makan malam bersama, berbincang-bincang, dan tertawa bersama. Aminah merasa bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang tulus dan penuh kasih dengan orang-orang terdekat. Aminah juga menemukan kebahagiaan dalam hubungan yang tulus dengan teman-temannya. Ia merasa bahagia memiliki sahabat-sahabat sejati yang selalu ada di sisinya dalam suka dan duka. Aminah merasa bahwa hubungan yang tulus dan penuh kasih adalah sumber kebahagiaan yang sejati. Salah satu sahabat terdekat Aminah adalah Farida, yang telah menjadi mentor dan sahabat bagi Aminah sejak awal perjalanannya. Farida selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada Aminah, membantu Aminah dalam mengatasi tantangan dan mencapai tujuan-tujuannya. Aminah merasa sangat bersyukur memiliki sahabat seperti Farida. Dalam perjalanannya, Aminah juga menemukan makna kebahagiaan sejati. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari kekayaan atau kesuksesan semata, tetapi dari rasa syukur, kasih sayang, dan kepuasan dalam membantu orang lain. Aminah merasa bahagia karena ia telah menemukan jati dirinya dan mampu memberikan dampak positif bagi orang lain. Aminah juga menemukan kebahagiaan dalam membantu orang lain. Ia terus terlibat dalam kegiatan sosial dan amal, menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Aminah merasa bahagia bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak yang kurang beruntung. Sementara itu, kehidupan Amir dan Laura semakin sulit setelah pengungkapan Aminah. Reputasi Laura hancur dan bisnisnya mengalami banyak kerugian. Amir merasa sangat bersalah dan menyesali perbuatannya. Ia mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan Aminah, tetapi Aminah sudah tidak lagi terpengaruh oleh kehadiran Amir. Aminah merasa bahwa ia telah berhasil melepaskan diri dari masa lalu yang menyakitkan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari orang lain atau kekayaan. Aminah merasa bangga dengan transformasi yang telah ia alami dan merasa siap untuk menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan. Setelah berhasil mengatasi berbagai tantangan dalam bisnisnya, Aminah semakin yakin dengan kemampuannya dan terus berusaha untuk mencapai lebih banyak lagi. Ia merasa bahwa perjalanan hidupnya telah memberinya banyak pelajaran berharga, dan ia ingin menggunakan pengetahuan serta pengalaman tersebut
untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Aminah memutuskan untuk memperluas bisnis fashionnya dengan membuka cabang di beberapa negara. Ia percaya bahwa inovasi dan adaptasi adalah kunci untuk terus berkembang di pasar yang kompetitif. Aminah bekerja sama dengan berbagai desainer dan ahli fashion dari berbagai negara untuk menciptakan produk-produk yang unik dan berkualitas tinggi. Dalam mengembangkan bisnisnya, Aminah tidak melupakan tanggung jawab sosialnya. Ia terus terlibat dalam kegiatan sosial dan amal, menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Aminah mendirikan sekolah dan pusat pelatihan bagi perempuan dan anak-anak yang kurang beruntung, memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Aminah juga bekerja sama dengan berbagai organisasi nirlaba untuk mendukung program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Aminah merasa bahagia bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan membantu mereka yang membutuhkan. Dalam kehidupan pribadinya, Aminah menemukan kebahagiaan dalam hubungan yang tulus dengan keluarga dan teman-temannya. Ia merasa sangat bersyukur memiliki keluarga Syahrial yang mendukung dan mencintainya. Aminah sering meluangkan waktu untuk bersama keluarga, merayakan momen-momen penting dan berbagi kebahagiaan. Aminah juga menemukan sahabat-sahabat sejati yang selalu ada di sisinya dalam suka dan duka. Ia merasa bahwa hubungan yang tulus dan penuh kasih adalah sumber kebahagiaan yang sejati. Aminah belajar untuk menghargai momen-momen kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti makan malam bersama, berbincang-bincang, dan tertawa bersama. Sementara itu, kehidupan Amir dan Laura semakin sulit setelah pengungkapan Aminah. Reputasi Laura hancur dan bisnisnya mengalami banyak kerugian. Amir merasa sangat bersalah dan menyesali perbuatannya. Ia mencoba untuk memperbaiki kesalahan dan memperbaiki hubungannya dengan Aminah, tetapi Aminah sudah tidak lagi terpengaruh oleh kehadiran Amir. Aminah merasa bahwa ia telah berhasil melepaskan diri dari masa lalu yang menyakitkan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari orang lain atau kekayaan. Aminah merasa bangga dengan transformasi yang telah ia alami dan merasa siap untuk menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan. Dalam perjalanannya, Aminah juga menemukan kebahagiaan dalam membantu orang lain. Ia terus terlibat dalam kegiatan sosial dan amal, menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Aminah merasa bahagia bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak yang kurang beruntung. Aminah juga mulai berbagi kisah hidupnya dengan orang lain. Ia sering diundang untuk menjadi pembicara dalam berbagai acara dan seminar, di mana ia menceritakan perjalanan hidupnya dari seorang wanita sederhana yang dikhianati hingga menjadi pebisnis sukses. Kisah Aminah menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama mereka yang menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup. Nah, sekian cerita kali ini, semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.